Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 di jilid 4A, yaitu di awal semester 1 ya. Tema 1 ya. Tema 1 ini dibahas tentang gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran dan gagasan pendukung ya. Oke, langsung saja ya kita simak materinya. Jadi untuk pembelajaran 1 atau PB1 itu di sini ya ada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 ya. Oke, di sini dibahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Jadi suatu teks itu terdiri atas beberapa paragraf ya. Biasanya dalam satu teks atau bacaan itu ada beberapa paragraf, dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Ini kita garis bawahi ya. Gagasan pokok, jadi yang dinamakan gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks ya. Jadi inti atau topik tadi yang dibahas pada suatu teks lah. Biasanya gagasan pokok ini ada dalam setiap paragraf ya. Kalau itu dinamakan ide pokok ya, ide pokok suatu paragraf lah. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Ini gagasan pendukung ya. Jadi ada gagasan pokok dan ada juga yang dinamakan gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung sendiri itu biasanya disampaikan baik tersurat maupun tersirat. Tersurat itu berarti tertulis ya, ada di bacaan tersebut ya, langsung dituliskan di situ. Kalau tidak tersirat lah. Kalau tersirat itu biasanya kita bisa menyimpulkan sendiri ya. Nah, secara tersurat atau secara tertulis, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir atau awal dan akhir paragraf ya. Jadi dapat kita temukan ya, gagasan pokok itu bisa terdapat pada kalimat utama, ataupun kalau tidak pada kalimat utama berarti dia tersebar dalam paragraf tersebut ya. Kalau pada kalimat utama itu bisa terletak di bagian awal, kemudian bisa juga kalimat utama itu di bagian akhir ya, atau di awal dan akhir paragraf. Jadi berdasarkan kalimat utama itu kan ada paragraf deduktif, induktif, dan deduktif induktif itu tadi ya, tergantung letak kalimat utamanya. Itu kalau secara tersurat atau tertulis. Sedangkan secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf ya. Jadi kita baca semua kalimat yang ada di paragraf tersebut, baru kita dapat menemukan gagasan pokoknya. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks? Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah ini. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi kita baca teks tersebut ya dengan seksama. Kita baca dengan teliti dan hati-hati ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Jadi kita pahami kalimat demi kalimatnya. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ini tadi kita cermati. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga adalah temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, ini bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya pada suatu teks. Itu ada 3. Yang pertama membaca teks, yang kedua mencermati tiap kalimatnya ya, yang ketiga kita temukan
kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, ini tadi adalah 3 langkah atau 3 cara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini dicontohkan ada satu paragraf ya, satu teks atau bacaan yang hanya satu paragraf. Judulnya adalah batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, malam itu ini lilin yang dipanaskan ya, dicetak menggunakan malam. Malam itu terbuat dari lilin yang dipanaskan tadi supaya bisa kita gunakan untuk membatik. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa, juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali, ya, ini menjelaskan tentang batik ya. Kira-kira apa gagasan pokok dan gagasan utamanya? Kita lihat karena ini contoh, di sini ada penjelasannya. Tetapi jawaban di sini sebenarnya tidak mutlak ya. Misalnya kalau kita disuruh menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya ya. Kalau kalimat utama itu biasanya satu kalimat penuh, tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, kita lihat penjelasannya di sini ya. Di sini untuk kalimat utamanya, nah, kalimat utamanya batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Lah, ini kalimat utamanya ini ya. Ini berada di kalimat pertama ya, tetapi ada tambahan ya. Sebenarnya kalau di awal atau di kalimat pertama itu adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, kalau di sini ada tambahannya ya. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia ya. Tidak apa-apa, tetapi biasanya untuk kalimat utama itu satu kalimat penuh, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan ya. Tetapi itu tergantung kebijakan dari guru masing-masing, tapi secara umum itu biasanya dia satu kalimat penuh. Nah, setelah ada satu kalimat yang dijadikan kalimat utama, secara otomatis kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas ya. Jadi ini kalimat penjelasnya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Ini tadi yang kalimat berikutnya ya. Kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa ya. Ini penjelas semua ya. Penjelasan dari batik merupakan kain tradisional Indonesia tadi, penjelasannya ini. Kemudian yang ketiga kalimat penjelasnya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa tadi ya, batik tersebar di luar Pulau Jawa juga ya. Contohnya tadi adalah batik Bali. Lah, ini adalah kalimat penjelas. Jadi penjelasan dari kalimat utama tadi untuk memperkuat ya, fungsi dari kalimat penjelas itu memperkuat dari kalimat utama. Oke. Kalimat utama sudah, kalimat penjelas sudah. Kita kembali ke topik yang kita bahas, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kira-kira gagasan pokoknya apa? Nah, ini tadi kalimat utama, batik merupakan kain asli Indonesia. Lah, ini ya kalimat utamanya ini harusnya. Kemudian gagasan pokoknya, jadi gagasan pokok itu boleh sama dengan kalimat utama. Nah, ini kebetulan gagasan pokoknya ini ya sama dengan kalimat utama, justru malah kalimat utamanya yang di jawaban dari buku ini yang agak berbeda ya. Jadi boleh ini dijadikan sebagai gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya tadi ada cara membuat kain batik ya. Ada tempat asal kain batik, kemudian ada juga persebaran kain batik. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama dan juga kalimat penjelas ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk gagasan pokok itu boleh sama dengan kalimat utama, dan kalimat utama sendiri itu
biasanya satu kalimat penuh ya, tidak ada yang dihilangkan ataupun ditambah-tambah, itu secara umum seperti itu. Nah, sedangkan kalimat penjelas itu fungsinya untuk menegaskan ya atau memperkuat kalimat utama. Demikian juga gagasan pendukung ya. Fungsi dari gagasan pendukung juga untuk mendukung atau membantu dari gagasan pokok itu sendiri ya. Jadi itu tadi penjelasan atau sedikit penjelasan tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, dan kalimat penjelas ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.